Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Dialog akan kami lanjutkan, tapi sebelumnya kami akan hadirkan informasi terkait Mahkamah Konstitusi yang diminta untuk mencoret anggota DPR dari kategori daftar penerima pensiun yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Permohonan uji materi ini diajukan dua warga atas nama Lita Linggayani dan Syamsul Jahidin. Dalam gugatannya, penggugat menilai pemberian uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR yang hanya menjabat selama 5 tahun atau 1 periode sebagai bentuk ketidakadilan. Ketua DPR Puan Maharani pun merespons gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu. Menurutnya, undang-undang mengatur seluruh pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sehingga perlu untuk mematuhinya. Baik, dialog akan kembali kita lanjutkan. Masih bersama saya Mas Iwan dan Mas Syamsul melalui sambungan Zoom. Sudah direspons Mas Syamsul oleh Mbak Puan selaku Ketua DPR. Kalau itu adalah produk undang-undang dan mereka hanya menjalankannya saja. Oke. Saya perlu menanggapi? Ya, silakan. Itu kan hanya kata-kata saja. Karena pensiunnya Ketua DPR itu bisa 30 juta lebih. Menurut laman informasi. Makanya kan kita nggak bisa akses. Kenapa mereka nggak membuka aksesnya? Biar diketahui oleh publik atau masyarakat. Okay. Ya itu tadi, karena ada kepentingan, jadi ya dia defensif. Tapi yang harus diketahui oleh wakil-wakil kita di sana harus berbenah. Nah tadi sempat Paknya narasumber yang satu menanyakan kontradiktif pasalnya. Yang diuji pasal 1 huruf B dan pasal 1 huruf F ya Bang. Izin, pasal 12 ayat 1 jadi turunannya. Izin. Oke. Normanya. Baik, tapi Mas Syamsul, kan kalau kita tahu gaji pokok anggota DPR itu kecil, kurang lebih hanya 4 jutaan. Jadi bagaimana mereka menabung kalau misalnya tidak dapat uang pensiun, nanti di hari tuanya bagaimana? Iya, jangan jadi anggota DPR. Apakah tidak bisa melihat kalau tunjangan pensiun ini sebagai kompensasi dari mungkin gaji pokok anggota DPR yang kecil, Mas Syamsul? Itu gaji pokoknya yang kecil. Tunjangan-tunjangan lainnya dan lain-lain itu tidak dihitung. Ada berapa? Itu ada berapa ratus juta itu. Sudah dibeberkan. Tapi saya tidak masuk ke substantif pokok. Tapi banyak sekali. Makanya kita minta, udah dikasih banyak, belum dana reses dan lain-lain, masih aja minta gitu loh. Sedangkan di satu sisi kita mengambil banyak tenaga honorer, banyak tenaga nakes yang hanya digaji 400.000 satu bulan. Iya, bukan perdana kerja. Jadi 400.000 satu bulan tenaga honorer di daerah 3T, terluar, terdalam, seperti di Kalimantan Barat ini, digaji 300.000. Alokasi APBN yang buat manfaat pensiun DPR RI dialokasikan untuk guru kita menyelamatkan 5.175 guru untuk memberikan kesejahteraan. Itu lebih bermanfaat daripada membayar anggota DPR RI pensiunnya. Kan seperti itu logika secara normatifnya. Jadi yang men-trigger Anda untuk menggugat ke MK adalah Anda melihat adanya ketidakadilan ataupun ketimpangan, kesenjangan ya antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Iya, rakyatnya naik sepeda, wakil rakyatnya naik Mercy. Iya. Itu terjadi. Kan seperti itu. Pakai strobo ya. Oke, Mas Iwan silakan dilanjutkan. Ya. Memang gaji DPR saya kira sudah cukup ya untuk 5 tahun itu kan kalau kita lihat gaji 4 juta, 4,2 juta. Ya, itu gaji pokok. Kalau diakumulasikan sekitar 65 juta lebih. Dari mana itu? Dari tunjangan macam-macam kan seperti yang dipaparkan tadi. Tapi bagi saya kalau lihat jawaban dari pimpinan DPR termasuk ketua DPR tadi itu sangat normatif. Harusnya melihat situasi hari ini, bagaimana menurunnya kepercayaan masyarakat,
kenapa tidak ada semacam political will dari DPR? Lagian ini bahasanya sudah menjadi undang-undang, banyak aturan yang harus dibicarakan dan sebagainya. Tapi bagi saya, kalau DPR RI punya itikat baik atau punya empati kepada masyarakat yang diwakilkan khususnya, saya kira memang di DPR RI itu bukan harusnya bukan untuk mencari pendapatan. Bagi saya memang lembaga-lembaga tinggi negara sudah seharusnya dimaknai sebagai menjadi anggota DPR atau menjadi pemimpin di negara ini adalah filosofinya adalah menderita. Menjadi penguasa, Melayani menjadi anggota rakyat. DPR adalah menderita. Karena prinsipnya adalah melayani, bekerja keras untuk rakyat, bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat. Itu kan tujuannya. Nah, sehingga kemudian masalah gaji, masalah pensiunan dan sebagainya harusnya memang DPR RI itu legowo gitu. Di tengah ketidakpercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap lembaga legislatif ini. Jadi Anda merasa kalau misalnya DPR ada willpower, ada political will, apa yang diupayakan Mas Syamsul dan kawan-kawan ini bisa terwujud? Ya tinggal kalau bicara undang-undang, mereka pembuat undang-undang, ya kan? Bisa mungkin diajukan sebagai agenda revisi undang-undang prolegnas berikutnya. Ya minimal ada itikat baik, ada yang kita tunjukkan kepada rakyat gitu, sehingga kemudian tidak terjadi misalnya ada rakyat yang kemudian datang ke MK, kalau ada bahasa-bahasa misalnya dari anggota DPR, kalau memang tidak setuju datang saja ke MK, lakukan judicial review. Nah itu sebenarnya kalau begitu bahasanya sebenarnya DPR ini bekerja untuk siapa? Jadi seperti itu. Untuk itu saya sih berharap anggota DPR, pimpinan DPR melihat atau mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat yang diwakilkan oleh mereka, sehingga kemudian masalah gaji, masalah uang pensiun, dan supaya masyarakat itu merasa ikhlas membayar pajak, merasa ikhlas juga telah memilih mereka. Jangan sampai mereka sudah memilih di kemudian hari menyesali kenapa saya memilih. Seperti itu. Itu yang saya maksud. Oke, tidak hanya saja tunjangan pensiun ya, tapi terkait dengan bagaimana tunjangan pensiun ini dibayarkan seumur hidup maksudnya. Tapi ini juga bisa diwariskan. Tanggapan Anda? Iya, ini kan memang harusnya tidak ada dalam undang-undang itu ya. Ini kan anggota DPR yang sudah selesai mendapatkan tunjangan pensiun, kemudian mohon maaf kalau sudah meninggal itu pun bisa diwariskan kepada keluarga walaupun hanya sepertinya 70%. Itu diwaris, tapi tetap saja diwariskan. Nah, bagi saya ini tidak perlu. Tidak perlu dilakukan sebenarnya. Namun karena sudah ada undang-undangnya, nah saya sangat mengapresiasi ada masyarakat yang datang ke MK menggugat undang-undang itu supaya kemudian bisa dirubah. Karena memang ini kan bukan pembahasan pertama ya terkait bagaimana evaluasi tunjangan pensiun DPR. Tapi sejauh ini hanya sebatas dalam diskusi ruang publik saja gitu. Dan kali ini ada kehadiran Mas Syamsul dan tadi siapa? Mbak Lita ya, rekan Mas Syamsul gitu ya. Mas mungkin bisa diperjelas latar belakang dari kedua penggugat? Satu, kalau pemohon satunya penggugat, bukan penggugat ya, pemohon satu ya. Kalau di MK, Mahkamah Konstitusi pemohon namanya. Pemohon satu, Ibu Dr. Lita Linggayati Gading, MPSI. Beliau adalah psikolog atau psikiater, doktor psikologi. Dan hubungannya? Praktisi, pengamat, dan pembayar pajak. Jadi sudah kenal ya dengan Bu Lita? Mas Syamsul. Sudah, kebetulan di luar profesi saya sebagai saya sebagai mahasiswa S3, saya juga seorang pengacara. Kebetulan Ibu Lita Gading ini adalah klien saya di perkara yang berbeda. Oke. Anda optimistis jika apa upaya yang dilakukan bisa berbuah hasil di DPR, kemudian akan merespons dengan positif? Never lose hope. Saya tidak akan pernah berhenti berharap. Dan saya tidak akan pernah berhenti berjuang. Saya menyatakan diri saya tidak akan berhenti berjuang.
kalaupun gugatan ini nantinya ditolak atau diterima, apapun hasilnya akan saya tetap lakukan sampai diterima. Saya atas nama diri saya tidak akan pernah berhenti untuk meyakini apa yang saya yakini, bahwa ini adalah untuk menyelamatkan uang rakyat. APBN kita, Ya, uang rakyat. Kami semangat